Halo teman-teman, apakah lu sudah tahu ada 38 pejabat Kementerian Keuangan yang diduga melakukan rangkap jabatan di BUMN. Kemudian dilaporin ke KPK. Luar biasa ya. Mari kita lihat beritanya teman-teman ya. Siapa yang ngelaporin? Siapa yang berani melaporin ini ya? Gila. Ngeri-ngeri sedap ini. Kita baca dari Sumut ya, medan.tribunnews.com. 38 pejabat Kementerian Keuangan ini diduga oknum, teman-teman ya. Diduga oknum ini kalau gini. Rangkap jabatan di BUMN dilaporkan ke KPK tanggal 11 Februari. Luar biasa ya. Pegawai Kanwil, gile, gile, gile. Respect ya, respect kata Bapak ini ya. Pegawai Kanwil DJP Sumut 2 yang berkantor di Kota Pematang Siantar, Bursok Antoni Marlon. Siapa nih Pak Bursok Antoni Marlon ya? Gila berani banget ya. Apakah hari ini masih hidup? Gue tidak tahu ya. Apakah hari ini Pak Bursok ini masih menjabat, masih kerja apa enggak dia ya? Apakah sudah dikirim ke KPP Sibau-Bau di Papua Nugini ya? Kita tidak tahu teman-teman ya, kita tidak tahu ya. Melaporkan adanya sistem kepegawaian di instansi tempat ia bernaung. Hal ini terkait dengan 38 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di perusahaan-perusahaan BUMN. Gila, gila, gila. Kita baca. Pegawai Kanwil DJP Sumut 2 yang berkantor di Pematang Siantar, Bursok Antoni Marlon, melaporkan adanya apa nih? Kepegawaian di instansi tempat ia bernaung. Hal ini terkait dengan 38 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di perusahaan BUMN. Kepada reporter Tribun Medan ya pada Selasa siang, Bursok menyampaikan bahwa ia telah melaporkan penyalahgunaan kewenangan kepegawaian yang terjadi di Kemenkeu ke KPK pada 15 Januari yang lalu. Luar biasa. Sudah saya laporkan tanggal 15 Januari ya, sesuai surat yang saya kirimkan ke KPK berjumlah 38 pegawai rangkap jabatan Cetus Pria yang menjabat sebagai Kasubag Umum Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Sumut 2. Gila, gila, gila. Dugaan pelanggaran sesuai yang Bursok layangkan di dalam suratnya adalah pelanggaran pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang pada ketentuannya pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap komisaris pengurus organisasi usaha termasuk di lingkungan instansi pemerintah BUMN dan BUMN. Oh gitu ya? Oke. Undang-Undang 25 tahun 2009. Oke. Rangkap jabatan ini juga disinyalir melanggar pasal 33 dan pasal 53 Undang-Undang 19/2023 tentang BUMN yang mengatur adanya anggota direksi komisaris merangkap jabatan. Sesuai dengan pidato Bapak Presiden. Nah, halo Pak Prabowo. Halo Pak Prabowo. Jika sudah busuk, ya mundur. Kemenkeu harus bisa menjadi teladan bagi pembayar pajak. Omong kosong. Mana ada Kemenkeu jadi teladan bagi pembayar pajak? Coba teman-teman komentari. Memang Kemenkeu jadi teladan bagi pembayar pajak? Teladan dari Hong Kong. Dia kerjaannya keluyuran ke KPP, kemudian bikin video-video pencitraan. Kemenkeu apaan begitu? Adapun beberapa nama yang disebut merangkap jabatan mulai dari wakil menteri, sekretaris jenderal, direktur, kepala badan, staf ahli hingga kepala biro. Mereka adalah Satu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN Persero. Gila, 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 gila. Halo, Pak Prabowo? Pak Prabowo, katanya mau penghematan anggaran, Pak. Gimana, Pak? Deddy Corbuzier jadi udah udah nggak usah bahas lah ya si Cahyadi ya. Nomor 2, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pertamina. Halo Pak Prabowo, halo KPK. Kapan Pak penyelidikannya Pak dimulai Pak? Direktur Jenderal Anggaran Pak Isa ya yang sudah merangkap Komisaris PT Telkom yang sudah ditangkap Kejagung, sudah masuk penjara ya. Nomor 4, Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak Baru, merangkap sebagai Komisaris PT SMI. Apa itu SMI? Ini bukan Sri Mulyani Indrawati ya. Ini SMI ini PT apa ini? Coba. Halo KPK? Halo KPK, ayo dong ya. Jangan malu-malu KPK ya. Sudah saatnya Pak KPK ya. Jangan malu-malu lagi. Masa ngeles terus? KPK jangan ngeles terus dong. Ayo dong KPK. Ayo, ayo, ayo. Nomor 5. Dirjen Bea dan Cukai Askolani merangkap jabatan Komisaris BNI. Gila, ini nggak ada malu mereka ini ya. Minimal kalau lu merangkap komisaris kasih keponakan lu ke,
saudara ke, teman ke, jangan elunya jadi komisaris, ditangkap dong sama KPK kalau begini caranya. Aduh. Tapi kok nggak tahu ya, apakah diperbolehkan sebenarnya? Kita tidak tahu aturan sebenarnya ya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rional Silaban merangkap jabatan sebagai komisaris Bank Mandiri. Gila, gila, gila. Nomor 7. Direktur Jenderal Pembandaraan, Astera Primanto Bakti, jabatan sebagai komisaris mining industri. Gila. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luki Alfirman merangkap jabatan komisaris PT Perusahaan Gas Negara TBK. Gila, gila. Inspektur Jenderal Kementerian Awan Nurmawan Nur, bukan gua ya, bukan gua ya, bukan gua ya. Inspektur Jenderal Kemenkeu merangkap jabatan komisaris PT Penjaminan Infrastruktur dan Bank BRI. Dua bank dia, dua tempat dia. Gila. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Nathan Kacaribu merangkap jabatan komisaris PT Pupuk Indonesia. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto merangkap jabatan komisaris BTN ya dengan bukti. Dengan bukti. Staf ahli organisasi, reformasi birokrasi dan teknologi. Bapak Sudarto merangkap jabatan komisaris pegadaian. Mau jadi apa negara ini? Halo KPK, halo Pak Prabowo. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Mau jadi apa Kementerian Keuangan? Isinya maling semua ya. Itu Kementerian Keuangan di Konoha, Pak Prabowo ya. Di Indonesia mah nggak ada malingnya. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Sumito merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Eksim ya, Bang Eksim. Staf ahli bidang pengawasan pajak Nufransa. Oke, Pak Frans yang sering muncul di media ya. Wira Sakti merangkap jabatan komisaris utama PT Sarana Multigria Finansial. Gila, gila, gila. Maling semuanya ya. Di Konoha ya, di Konoha ya. Di Indonesia nggak ada maling. Nomor 15. Staf ahli bidang kepatuhan pajak Yon Arsal merangkap jabatan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bagi-bagi terus, bagi semua jabatannya. Staf ahli bidang pengeluaran negara Made Arya Wijaya merangkap jabatan sebagai komisaris PT Bio Farma dari April 2018 sampai dengan April 2023 dan pernah merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multigria Finansial. Gila ya, ini Pak Borsok ini nggak sembarangan loh ya. Ini kan data nggak gampang teman-teman ya. Data ini tidak gampang untuk didapatkan. Oke, tapi dia mempertaruhkan nyawa dia, mempertaruhkan jabatan dia, mempertaruhkan hidup dia untuk membongkar ini. Masa KPK mau ngeles lagi? Gimana sih KPK? Jangan dong KPK ya, masa ngeles terus? Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R. Wiwin Instansi merangkap jabatan sebagai komisaris PT PN7. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Ari Wahyuni merangkap jabatan komisaris Jamkrindo. Kepala Biro Hukum Arif Wibisono. Waduh, Pak Arif Wibisono, Biro Hukum merangkap jabatan PT PON. Mau jadi apa? Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan merangkap jabatan Komisaris Utama PT Geodipa Energi. Mau jadi apa negara ini? Aduh. Nomor 21. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Ruki Jo merangkap jabatan Komisaris PT Mas Rapid Transit Jakarta MRT. Aduh, negara maling di Konoha ya teman-teman ya. Nomor 22, Kepala Biro Hukum Sugeng, Pak Sugeng ya, yang Pak Sugeng ini kalau lu sering ada di sampingnya Pak Surya Utomo tahu beliau ini ya. Pak Sugeng Wardoyo merangkap jabatan PT Pelayaran Bahtera Adiguna, luar biasa. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir, Komisaris PT Angkasa Pura. Ngapain dia di Angkasa Pura kalau cuman udahlah. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofianto Kurniawan merangkap jabatan Komisaris PT Asabri. Gila. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Syahrimah Puji Astuti merangkap Komisaris PT POS ya. Tanggal 8 Juni 2018 sampai 2023. Luar biasa, 5 tahun. Sekretaris DJKN Dedi Safril Usman merangkap jabatan PT Waskita Karya. Gila. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Encep Sudarman merangkap Komisaris Askrindo. Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum, Dwi Puji Astuti. Ini Dwi Astuti bukan? Dwi Puji Astuti Handayani. Bukan Dwi Astuti ini ya kayaknya ya. Sebagai Komisaris Indonesia. Gue menunggu-nunggu nih, ada nggak Dwi Astuti? Gue tunggu-tunggu terus nih ya.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak ya, Pak Suwawan Sunarjo merangkap jabatan Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia. Direktur Sistem Penanggaran Lisbon Sirait merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas LPKUKM. Inspektur 5 Sudarso merangkap jabatan Komisaris PT Barata Indonesia. Direktur Kekayaan Negara dipisahkan. Merizal Nur merangkap jabatan sebagai komisaris Indosat. Lumayan. Direktur Lelang Joko Prihanto merangkap jabatan PT Karaba Dikdaya. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Mariatul Aini merangkap Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bimantara Widya Jala merangkap jabatan Komisaris PT Indonesia Infrastruktur Finance. Negara tipu-tipu, negara maling ya di Konoha ya. Di Konoha University negara maling. Kalau di Indonesia nggak ada malingnya. Jadi kita respect kepada Pak Bursok Antoni Marion ya. Kita respect, kita sangat dukung. Sebagai negara demokrasi, hal-hal seperti ini harus diungkap kepada publik. Kenapa? Karena semuanya pakai uang rakyat, pakai uang publik ya. Jangan sampai orang baik ini dipecat oleh oknum pimpinan di Kahyangan ya, jangan sampai ya. Kita kawal terus teman-teman ya. Dan buat Pak Bursok ya, kita siap ya, IWP siap menjadi biro hukum apabila Bapak dikriminalisasi oleh si oknum pimpinan di Kahyangan ya. Begitulah teman-teman ya, dunia tipu-tipu, dunia maling di Konoha Universe. Sampai jumpa, semoga terbantu. We'll be right back.